Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali menerangkan tentang poin-poin termasuk juga kritik maupun masukan tentang PPT yang ditulis oleh saudara Diaul Haq Daud Muhsin yang dikutip dari buku Tasawuf Krisis karya Profesor Dr. Haji Abdul Muhayya MA, dan PPT yang ditulis oleh saudari Faiha Syatir yang dikutip dari buku Tasawuf di Dunia Islam karya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Pertama, di sini kita akan bahas PPT yang ditulis oleh saudara Diaul Haq Daud Muhsin, yakni tasawuf krisis. Poin pertama, di situ tasawuf sebagai terapi krisis spiritualitas. Katanya, tasawuf itu sebagai moralitas Islam atau adab. Jadi seorang sufi itu harus bermoral dan jiwanya harus bersih. Kemudian tasawuf itu sebagai inti Islam, rukun Islam atau hukum Islam ya, bukan rukun Islam. Hukum Islam tanpa moral atau tasawuf itu bagaikan badan tanpa nyawa. Poin kedua, yakni peranan tasawuf dalam menanggulangi krisis spiritual. Sebagaimana yang telah kita ketahui di zaman sekarang ini, moralitas agama kita itu mengalami krisis. Spiritual agama kita itu mengalami krisis. Jadi bagaimana peran tasawuf dalam menanggulangi krisis spiritual itu? Yang pertama, yakni tasawuf itu berperan untuk membersihkan hati dan jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, muraqabah, muhasabah, agar terhindar dari sifat iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Di situ kita harus yakin dimanapun kita berada, Allah ada bersama kita. Kemudian mengajarkan ketenangan batin dengan cara zikir, wirid, doa untuk menenangkan hati dan menghilangkan stres. Kemudian menumbuhkan sikap zuhud dan sabar. Kita sebagai umat manusia seharusnya memiliki sifat zuhud dan sabar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah uji kepada kita, kita harus sabar menerima itu semua. Kemudian menguatkan akhlak mulia dengan cara meneladani Nabi Muhammad SAW dan menebarkan kasih sayang dan jiwa sosial kita. Poin terakhir yang dapat saya ambil dari PPT-nya saudara Diaul Haq Daud Muhsin, yakni bagaimana masa depan tasawuf, bagaimana tasawuf itu berkembang di kemudian hari. Jadi ini perlu kita ketahui teman-teman. Jadi tasawuf itu akan tetap relevan di era modern yang materialistis seperti sekarang ini. Juga tasawuf itu akan menjadi solusi krisis spiritual, krisis moral yang dialami oleh manusia modern pada saat ini. Kemudian tasawuf juga akan terus berkembang sebagai jalan spiritual, moral, dan sosial yang berlandaskan nilai Islam. Baik, jadi menurut saya PPT yang ditulis oleh saudara Diaul Haq Daud Muhsin ini sudah bagus dan perlu dikembangkan lagi. Di sana sudah tertera ya, krisis bagaimana tasawuf itu menanggulangi krisis spiritual yang sedang kita alami. Kemudian di sana ada beberapa pemaparan masa depan tasawuf ke depannya seperti apa, yang menurut saya sudah bagus dan pemahaman-pemahaman selanjutnya bisa dikembangkan lagi. Kemudian setelah kita membahas PPT yang ditulis oleh saudara Diaul Haq, kita beralih membahas PPT yang ditulis oleh saudari Faiha Syatir. Berikut beberapa poin-poin yang dapat saya ambil dari PPT yang ditulis oleh saudari Faiha Syatir, yakni tasawuf itu sebagai jalan penyucian jiwa dan pembersihan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal katanya dari kata sofa, yakni kejernihan hati. Di sini juga beliau membahas tentang tujuan tasawuf. Jadi tujuan tasawuf itu membersihkan hati dari sifat buruk dan menghiasi diri atau menghiasi hati kita dengan akhlak terpuji atau akhlak mulia. Di PPT tersebut, beliau menerangkan tentang thariqah al-maqamat wal ahwal
Jadi jalan tasawuf itu disebut thariqah melalui tahapan maqamat, yakni waro, tobat, zuhud, mahabbah, dan ridho. Kemudian wal ahwal. Ahwal itu adalah keadaan batin seperti gembira, sedih, takut, rindu, dan tenang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber tasawuf yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari ajaran luar. Jadi perbedaan dengan mistisisme Kristen, yakni tasawuf berlandaskan tauhid dan syariat Islam. Seorang sufi harus memiliki guru, yakni untuk menjaga adab dan terus berjuang menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai derajat tertinggi, yaitu waliullah. Baik, menurut saya PPT yang ditulis oleh saudari Faiha Syatir ini sudah sangat lengkap, dan tinggal dikembangkan lagi ke depannya pemahaman-pemahaman tentang tasawuf, kemudian didalami lagi tentang tasawuf itu sendiri. Ya, bagus banget. Aplaus buat saudari Faiha Syatir. Kemudian PPT ketiga yakni PPT-nya saudara Fairuz Rayyan. Beliau membahas tentang akhlak, etika, dan moral. Jadi, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, ini khuluq, ini budi, pekerti, tabiat, watak, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, yakni kebiasaan, nilai baik buruk berdasarkan akal dan filsafat. Kemudian moral berarti baiknya norma sosial, kesulitan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi persamaan antara hal tersebut yakni perilaku baik buruk manusia. Perbedaannya sumber nilai yang berbeda, yakni ada yang dari wahyu, akal, dan norma sosial. Jadi poin-poin tadi tentu dasarnya berasal dari Al-Quran dan hadis, yang tujuan akhirnya mendekatkan diri pada Allah dan memperbaiki hubungan antar manusia. Poin kedua yakni landasan dan kedudukan akhlak. Jadi landasan utamanya yakni Al-Quran dan Sunnah, dan kedudukannya sebagai inti ajaran Islam. Poin ketiga yakni dia menerangkan beberapa hubungan ilmu akhlak dan ilmu lain. Contohnya sosiologi. Sosiologi memahami realitas sosial dan memberi norma moral. Kemudian psikologi menelaah kejiwaan, akhlak menilai baik buruknya. Dan juga hukum memberi aturan, akhlak memberi nilai moral. Filsafat, akhlak termasuk filsafat praktis. Dan juga selanjutnya tasawuf, penyucian jiwa. Akhlak melandasi perilaku lahir dan batin. Dan juga akidah dan ibadah, itu mencakup iman, ibadah, dan akhlak saling berkaitan. Demikian review dari saya mengenai PPT yang ditulis oleh saudara Diaul Haq Daud Muhsin dan saudari Faiha Syatir dan juga saudara Fairuz Rayyan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.